menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kemungkinan besar melibatkan pihak lain dan ada tindak pidana. Keluarga diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya mendadak muncul ke publik. Kasus kematian Arya Daru bukan cuma meninggalkan sesak dan luka bagi keluarga, tapi juga tanda tanya besar. Keluarganya mengungkap kejanggalan dan meyakini ada pihak lain yang terlibat dalam peristiwa kematian Arya Daru. Meski di penghujung Juli 2025, polisi klaim belum menemukan unsur pidana atas meninggalnya diplomat muda ini. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Pihak keluarga tak puas atas temuan polisi terkait kematian misterius Arya Daru. Keluarga punya sederet kecurigaan dan menemukan sejumlah kejanggalan di balik matinya Arya Daru. Keluarga juga mengungkap Arya Daru sudah mempersiapkan dengan matang kepindahan ke Finlandia. Keluarga Arya Daru mencari keadilan. Mereka yakin Arya Daru bukan bunuh diri, tapi sengaja dihabisi nyawanya. Ketidakpuasan pihak keluarga, khususnya orang tua, setelah melihat beberapa kejanggalan. Kesimpulan sementara kami dengan beberapa kejanggalan, fakta-fakta yang kami kumpulkan, bahwa ini kemungkinan besar melibatkan pihak lain dan ada tindak pidana. Saya kira itu. Pihak lain itu profesional. Ya, pihak lain yang mempunyai keahlian secara profesional dalam menghabisi nyawa seseorang. Sehari setelah Arya Daru dimakamkan, pihak keluarga menerima amplop coklat dari seorang pria yang tak diketahui identitasnya. Amplop itu berisi gabus yang dibentuk serupa simbol bintang, hati, dan bunga Kamboja. Kuasa hukum keluarga Arya Daru bilang, karena merasa terintimidasi, amplop misterius itu lantas diserahkan pada Kompolnas saat datang ke rumah keluarga Arya Daru di Bantul. Hingga kini, pihak keluarga masih bertanya-tanya, pesan apa yang mau disampaikan dari kiriman amplop coklat itu? Kita tidak tahu apa maksud clue dari amplop itu, isi dari amplop itu. Nah, itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak Kompolnas dengan harapan bisa diungkap makna dari isi amplop coklat itu. Dan amplop itu dilem dengan 2 stiker putih. Nah, ini menjadi tanda tanya besar juga bagi pihak keluarga. Keluarga Arya Daru juga mengendus sejumlah kejanggalan lain. Semisal, aplikasi WhatsApp Arya Daru masih bisa menerima pesan dari sang istri, Meta Ayu Puspitantri. Lalu, akun Instagram Arya Daru terlihat aktif. Padahal hingga akhir penyelidikan akhir Juli lalu, polisi tak menemukan di mana ponsel Arya Daru. Jam 10 pagi, tanggal 9 Juli, Oke. itu istrinya mencoba mengirim pesan singkat lewat WhatsApp, ternyata centang 2. Oke. Kemudian untuk Instagram, pada tanggal 14 Agustus 2025 ini, kembali dibuka Instagramnya oleh keluarga, ternyata on Instagram itu. Namun setelah itu, dicoba lagi sekali, off, menghilang. Nah, ini menjadi kejanggalan, kejanggalan yang
yang tidak masuk di dalam akal sehat ketika kami mendapatkan informasi dari konvers yang dilakukan oleh Polda bahwa HP-nya hilang. Mencari keadilan untuk sang anak, Subaryono ayah Arya Daru minta bantuan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin misteri kematian putranya diusut kembali dan diungkap transparan. Suara pensiunan dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini bergetar saat memohon agar Presiden mau mengulurkan tangan dan membantu keluarganya mendapat keadilan. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Polisi klaim memberi atensi atas permintaan keluarga untuk menyelidiki kembali kasus kematian Arya Daru. Polisi bilang membuka pintu bagi pihak keluarga jika ingin memberi informasi atau temuan baru yang bisa jadi petunjuk dalam mengungkap kasus kematian sang diplomat muda. Tetap melakukan penyelidikan ya Pak ya? Tentu segala masukan apa-apa yang dilakukan oleh Polda Metro sudah sejauh ini dan beberapa profesi kepakaran sudah dilibatkan ya. Namun informasi-informasi yang lebih juga kita masih butuhkan. Seharusnya dengan ditemukannya mayat Arya Daru tadi, Panganjuran tadi di lokasi kos tadi, semua kejanggalan-kejanggalan itu harus diinventarisir, dicatat. Ya, kejanggalan banyak kan ditemukan dalam posisi selimut utuh dan sebagainya. Tidak pernah ada keterangan visum dari dokter itu menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana. Visum dokter hanya mengatakan penyebab kematian adalah ABC misalnya itu aja. Sehingga kalau tiba-tiba dikatakan tidak ada keterlibatan orang lain, tidak ada unsur pidana, terlalu pagi. Terkait tewasnya Arya Daru, polisi mengungkap gerak-gerik Arya Daru sebelum kematiannya. Berdasarkan rekaman CCTV tanggal 7 Juli 2025, dia sempat berada di rooftop gedung Kemlu sebelum kembali ke indekosnya. Saat di rooftop, Arya disebut membawa tas ransel dan tas belanja. Polisi juga menyebut Arya Daru terlibat sempat menaiki dinding pembatas rooftop. Tapi begitu sampai di indekos jelang tengah malam, yakni pukul 23.23 waktu Indonesia Barat, dari pantauan CCTV, Arya Daru sudah tak lagi menenteng tas ransel dan tas belanja seperti yang ia bawa di rooftop Kemenlu. Tak berselang lama, sekitar 23.24 waktu Indonesia Barat, Arya Daru keluar dari kamarnya, menenteng kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Setelah membuang sampah, dia kembali lagi masuk ke kamarnya sekitar pukul 23.26 waktu Indonesia Barat. Artinya, proses membuang sampah tak berlangsung lama, sekitar 2 menit saja. Rekaman CCTV tanggal 8 Juli, saudara, memperlihatkan penjaga indekos mondar-mandir di depan kamar Arya Daru pukul 00.27. Penjaga indekos yang mengenakan sarung terlihat berjalan di depan kamar diplomat sambil menoleh ke arah kamar. Tak berselang lama, penjaga indekos kembali mendekati pintu kamar. Dan kali ini, dia berhenti sejenak dan terlihat membawa ponsel, seperti sedang berkomunikasi dengan seseorang. Lalu inilah isi kamera CCTV yang merekam dua pria yang menelpon sambil beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan Arya Daru. Nah, karena tak kunjung menjawab, kedua pria itu berusaha mendobrak pintu kamar, tapi pintu terkunci rapat. Alhasil, salah seorang pria mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Polisi menyebut kamar korban didobrak setelah sang istri yang berada di Yogyakarta
menghubungi penjaga indekos sebab korban tak bisa dihubungi. Nyawa Arya Daru sudah kembali ke pangkuan ilahi. Keluarga yang ditinggalkan terus berjuang mencari keadilan. Mereka menuntut transparansi dan menginginkan agar teka-teki kasus kematian Arya Daru termasuk kejanggalan yang muncul diusut secara tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Perjuangan keluarga Arya Daru jadi simbol harapan bahwa keadilan bukan sekedar harapan kosong, melainkan hak yang harus ditegakkan.